Shalom dear people, kembali lagi bersama gue, Rivel. Dan gue ditemenin hari ini oleh perempuan. Kamu perempuan apa? Perempuan paling cakep di Pure Wadaw, Talks. wadaw. Ya, ada gue Bella yang hari ini akan menemani kalian di podcast malam hari ini, teman-teman. Betul banget. Jadi Bel, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih? Oke, jadi hari ini topiknya kita mau bahas mengenai uncertainty. How to deal with uncertainty. Iya. Maaf, ngelek-lek. Gak bisa ngertiin, salahin ngelek. Gimana sih dasar manusia berdosa. Oke, iya kita hari ini mau bahas ini kok. Tapi kita mau bahas sama siapa sih? Nah, kita mau bahas sama satu orang yang cakep juga, ganteng juga, tapi sayangnya sudah punya pasangan. Udah menikah dia, udah punya anak. Jadi nanti kalau bagi peer people yang lihat, ih cakep juga, targetin anaknya aja. Anaknya kayak cakep. Bisa gitu. Iya. Jadi peer people hari ini kita akan membahas how to deal with uncertainty. Tapi kalau kita ngobrol terlalu panjang juga kayaknya kurang seru ya. Jadi mungkin kita langsung aja panggil guest star kita. Coba Bella, dipanggil aja guest starnya. Kok aku? Oke, kita panggil co-Hose Hendy. Sebentar kan. Halo. Oke, halo Ko. Halo, apa kabar? Shalom, haleluya. Apa kabar? Shalom. Bella, apa kabar? Rivel? Baik Rivelnya Ko. Iya, Ko Rivel lagi hilang. Gimana kok kabarnya minggu-minggu ini? Luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa, yes. Yes. Ini kalau dilihat ya komennya kayak kok. Ini pada komen semua nih. Iya. Wih, gak sabar buffering halo semuanya gitu. Banyak nih penontonnya giliran Koko ya. Biasanya tuh sepi, Iya. agak sepi di awal-awal. Giliran Koko Iya. pada datang semua. Masa sih? Iya, Beneran tampan kok, beda ini kok. beneran. Kalau ada yang bisa cuci mata, mereka seri yang bisa cuci mata kok. Oh gitu ya, netizennya Lumina gitu ya. Wah. Iya, netizen Lumina gini. Tuh ada tuh gitu. yang bilang tuh, hostnya kayak K-pop katanya. Udah kayak K-pop. Widih. Astaga. Hostnya Astaga. cakep hostnya. Wah, opa ya hostnya. Jason juga cakep katanya. Semua karena Tuhan Yesus. Haleluya. Mantap. Ya, jadi gimana ini Nah, Rivel jadi hari ini Bella? kita bakal ngomongin soal hari ini kita akan ngebahas soal how to deal with uncertainty. Ini kan benar-benar apa ya? Kayaknya relate banget sama keadaan kita sekarang corona. Banyak banget ketidakpastian yang harus kita hadapin. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada satu games. Ada games ya. Iya. Apa Jadi nih, setelah aku dan Bella ngobrol-ngobrol, kayaknya kurang seru nih kok kalau misalnya kita cuma main bertiga. Kita ajak satu orang lagi gimana? Boleh. Boleh. Oke, Andrew, boleh pilih aja satu orang yang menurut kamu boleh banget untuk dinaikin multimedia. Naikin aja satu orang siapapun itu untuk kita main bersama-sama. Pernah atau tidak pernah? Waduh, true order gak nih? Kabur gua kalau itu. Enggak kok. Ini gampang Enggak. gamesnya. Ini gampang banget. Iya. Satu aja, Drew. Naikin satu orang, siapapun itu, Drew. Kayaknya sih Meta mau naik sendiri sih. Oh Beneran iya. Inisiatif. Ganteng juga loh, si Andrew. Untungnya gua cowok ya. Kalau enggak jadi fansnya gua. Oke. Jadi hari ini aku akan menjadi moderator. Jadi yang akan menjawab Bella, Ko Jose dan juga Andrew ya. Mari kita mulai. Pernahkah kamu nyasar di suatu tempat yang enggak diketahui? Kita mulai dari Ko Jose. Kok saya duluan? Tamu terakhir dong. Tempat nyasar pernah. Bener-bener nggak tahu tuh. Nggak tahu. Oh. Bella pernah Bella? Pernah dong, apalagi kalau naik Gojek gitu ya. Cuma ngandelin Gojeknya doang. jadi nggak pernah. Kalau Andrew?
Kalau gua sih jujur pernah sih kayak abis itu udah nggak tahu, so tahu lagi kayak pura-pura ini kayak gue tahu jalan ini nih, ternyata sebenarnya gue nggak tahu, asal ngomong aja gitu. Malah makin kesesat gitu sih. Aduh. Jadi guys, kalau pergi sama Andrew, kalau sampai dia bilang tahu, lebih baik tanya 2 kali deh. Tanya berkali-kali dia beneran tahu nggak? Jadi dia so tahu doang lagi. Next. Oke. Pernahkah kamu panik lagi jalan tiba-tiba mendung? Gimana Bel? Enggak sih, nggak pernah. Maksudnya kayak nggak pernah panik. Bukan nggak pernah panik, ya emang nggak pernah keluar pas mendung sih. Kan jalan terus tiba-tiba gitu mendung, nggak pernah? Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah juga deh. Iya, nggak pernah. Ih, diberkati Tuhan banget, ya ampun. Iya, Nggak Kalau romantis berarti, nggak romantis. Oh, nggak romantis, beda. Sisi pandangnya beda. Nanti sisi ya, nanti pandangnya. dicoba. Kalau mendung-mendung, iya coba dong. Pernah. Oke. Pernah. Oh, waktu lagi pacaran ya kok? Pacaran nggak sih? Nggak romantis juga ya. Oh. Lagi goes. Oh, lagi goes. Lagi goes, Goes tiba-tiba gerimis tuh, kabur. Langsung. Waduh. Kalau Andrew gimana Andrew? Kalau aku jujur ya, gue tuh kayak kalau lihat mendung kayak nggak panik gitu loh, kayak cuma kayak semoga nggak hujan, nggak panik gitu. Tapi kalau hujan ya udah biasa aja gitu, kayak ya udahlah, kayak udah terjadi, gimana ya. Pernah nih aku kayak pas ini nih, aku kan lagi jalan nih, lagi mau foto-foto kan, cari tempat foto gitu. Habis itu udah mulai turun hujan nih, makin lama makin deras, aku masih jalan kaki doang. Aku kayak kok nggak lari ya, aku kayak sampai sebingung itu. Jadi pas udah benar-benar deras banget baru lari cari tempat teduh gitu. Jangan-jangan emang sebenarnya dalam diri lu tuh lu seneng kalau hujan. Bisa Mungkin jadi. lu harus telah lebih dalam kali. Siapa tahu itu Iya. salah satu hobi atau apa kan? Hujan-hujan. Andrew masih jomblo atau udah punya pasangan? Aduh, Waduh. sayangnya agak Ya. nyerang Tahu ya, tapi masih jomblo guys. Iya, dia jomblo tapi yang ambil nomor antrian banyak kok. Oh, Enggak lah. berarti kalau tiap malam minggu kalau ada hujan, doanya Andrew dijawab Tuhan tuh. Enggak lah. Oke, next. Oke, next. Pernahkah kamu nembak soal PG yang enggak dipahami? PG itu apaan sih? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Oh, pernah lah. Gua pernah pasti waktu ujian. Itu pelajaran apa kok? Hampir semua pelajaran pernah. Bel, pernah nggak Bel? Pasti pernah kayaknya. Semua Pernah lah, manusia. nggak mungkin enggak. Apalagi kalau nggak Ada belajar pelajaran? kan. Oh iya. Iya, Seringan nggak belajarnya apa? Ya, gitu deh. Nggak belajar. Makanya Bel, jangan pacaran mulu. Iya, maaf kok. Aduh, gimana ya? Susah dimanginya. Gua lihat komennya dulu, mana nih ya. Screening dulu. Waduh. Aduh, Jadi aku nggak level ikutan. biasa. Haleluya. Tenang kok, nanti aku kasih kode-kode gitu kalau misalnya. Oke, kalau misalnya siap. Ya. Ditunggu. Drew, gimana Drew? Pernah nggak? Ya nggak usah ditanya lah. Pasti nggak bisa bohong lah ya. Pasti. Ya Oh. gimana ya? Oh, udah nemu nih guys. Kamu udah nemu. Kamu udah nemu nih. Dia langsung. Oh. Ada apa ini? Iya. Gak apa-apa kalau langsung chat di private chat aja kok namanya. Waduh. Jangan nurunin pasaran biar pasaran. Oh iya. Tapi kalau boleh tahu Drew, lu hokinya seberapa sih? Dari nembak PG itu kira-kira berapa persen yang benar? Berapa persen? Ya tergantung ini ya. Apakah Dewi Fortuna lagi berpihak di gua atau enggak ya? Dewi Fortuna. Jadi tuh kalau emang lagi nggak belajar banget, biasanya tuh kan kalau misalnya gue belajar nih, seenggaknya tuh ada 2 pilihan yang nyantol loh dari 4.
kayak Ah. ini salah, sisa ini kayak tinggal hoki-hokian gitu kan, kayak hoki-hoki berhadiah. Kalau misalnya benar-benar nggak belajar ya biasa sih pakai penghapus lah ya. Pernah nggak ya Pakai kalian semua pakai Gimana penghapus? pakai penghapus? Kan penghapus kan kotak kan, ada Iya. yang kotak kan. Nah biasa tuh kalau zaman anak SMA tuh pernah nggak sih kayak kalian tuh ini penghapusnya kayak dikasih tanda A, B, C, D gitu. Lalu itu kalian Jadi kayak puterin dadu gitu. ya, Iya. kayak dadu. Iya. Dulu Tapi kok biasanya Jose gimana cara ngecap? Ya kan namanya. Kalau lagi nggak belajar, gue kasih tips Ah. nih. Kalian apapun yang terjadi di kampus, kalau lagi nggak belajar, begitu kalian di depan kalian ada soal ujian, kalian bisa pergunakan pujian penyembahan yang powerful. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Langsung terjawab ya kok. Langsung keluar semua itu. Coba deh kalau nggak percaya, jangan belajar nyanyi lagu itu. Mantap. Bener. Mantap, langsung keluar angka 3, 4. Aku coba Tuhan diulas Yesus. nanti ya. Gawat. Begitu Enggak, keluar enggak. hasilnya jangan kontak gua lagi ya. Bye-bye. Oke, coba next. Oke, next. Oke, pernahkah kamu panik lihat porto saham merah? Pasti pernah lah ya. Ini kok tahu banget sih porto gua lagi merah. Intelnya Tapi luar semua nggak sih biasa. kok sekarang? Semua lagi merah Iya, semua lagi merah. Justru merah waktunya beli. Haleluya. Iya benar. Mari guys kita berinvestasi. Kenapa jadi investasi? Pernah lah. Bella aku tahu jawabannya nggak pernah. porto merah. Iya, aku nggak tahu. Aku nggak main saham soalnya. Dia malah nanya, kok porto itu apa gitu. Iya. Coba dijelasin ke Jose apa itu porto. Enggak sih, di people ada sini yang nggak paham. banyak yang tanya, Bella kok nggak main saham sih? Padahal mereka semua mau invest di hatimu. Iya. Aduh. Aduh. Udah sold out nih. Aduh, tapi kan Bella kan milik Yesus Kristus. Iya. Iya. Jangan kuning belum melengkung dong. Oh iya. Sorry ya, benar. siapa namanya ini? Oh, Aduh. Pangeran Inggris. Pangeran Inggris. Drew, pernah nggak Drew? Porto Aduh. saham yang merah, Drew. Gue juga nggak pernah main ya, jadi nggak pernah. Tapi kalau misalnya gue main, kayaknya gue bakal ini sih, bakal kayak TikTok, panik nggak, ya panik kok, nggak. Iya. Bener sih. Ya gue juga nggak ada sih saham. Aduh, mungkin kita next time bisa coba ngomongin tips-tips saham sama Ko Jose. Siapa tahu Ko Jose Boleh, bisa boleh. jelasin lebih Ayo, mantap boleh, ya. boleh. Boleh lah nanti di next pertemuan Next berikutnya, kesempatan ya. Oke, Yes. sebenarnya cuma itu aja pernah dan nggak pernah kita. Dan ada beberapa kita nggak pernah ya, apalagi yang panik soal porto saham merah ini, walaupun lagi tren banget sih. Sekarang lagi ngehits banget nih soal saham-saham ini. Bener. Dan cocok banget ya sama keadaan kita sekarang, saham lagi nggak menentu juga. Kayak Iya. tema kita cocok sekali hari ini untuk itu. Oke deh, tapi sebelumnya aku main ucapin terima kasih dulu untuk Andrew atas inisiatifnya sudah masuk dalam obrolan kita hari Sama-sama. ini. Ada fansnya, Iya. fans ko Andrew Iya, angkat silakan. tangan. Boleh di up tuh. Boleh tuh di out. Asik banget. Belum main nih, ada yang angkat tangan nih. Iya, tapi fotonya udah merit, udah sold out. Iya. Aku nggak fans kok Andrew, tapi aku nggak angkat tangan. boleh. Oke. Puji aja. puji. Oke, Waduh, thank you salah Andrew. baik. Iya, oke, sama-sama. Thank you juga ya. Thank Thank you you. kok. Mau di Europe Talk selanjutnya. Iya. Balik ke alamnya. Oke. Jadi hari ini kita akan ngebahas soal how to deal with uncertainty. Gimana tuh Bel? Oke, kan kita mau bahas tentang how to deal with uncertainty ya kok. Nah, kalau aku boleh nanya nih kok tuh punya tantangan terbesar gak sih atau ketidakpastian dalam hidup Koko gitu?
pasti ada lah. Hmm. Tergantung di setiap musim hidup pasti ada. Waktu kita muda, uncertainty-nya mungkin lebih ke arah pasangan mungkin ya. Aku mau yang kanan atau yang kiri gitu. Jadi itu waktu muda seperti itu. Kemudian nanti di usia bekerja ada beberapa lowongan pekerjaan kita melihat itu nggak menentu lagi. Kemudian seperti sekarang bisnis juga banyak yang uncertainty juga sih, nggak menentu juga. Jadi kita harus butuh hikmat Tuhan lah. Pasti setiap hari, tiap pagi pasti ada yang sesuatu yang nggak pasti, itu pasti ada. Tapi dari Koko ada yang benar-benar menurut ya benar-benar apa kayak Koko merasa gue butuh seseorang yang bantu gue gitu nggak? Pernah. Gue yang paling berat dalam ujian hidup gue adalah gue harus meninggalkan semuanya untuk ke sebuah tempat yang baru with the new people, new town. I have to leave everything behind me gitu. Jadi gue harus meninggalin semuanya di belakang saya. Gue harus ke sebuah tempat untuk masa depan yang lebih baik. Nah itu mungkin yang terbesar, the biggest uncertainty dalam hidup gue gitu. Oke. Tapi pada saat itu ya kok, kan tadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga nih sebelum ini kayak Koko cerita bahwa waktu SMA Koko Badung gitu ya, bandel gitu segala macam. Dan aku yakin bahwa banyak uncertainty yang mungkin Koko juga hadapi dengan kekuatan Koko sendiri. Mungkin ya, atau jangan-jangan waktu bandel itu malah ngasih tetap kalau uncertainty Tuhan gimana nih Tuhan gitu. Gua gimana? agak unik sih. Gua ketika gua lagi bandel, sebandel apapun gua bandelnya bandel banget loh, udah bener-bener bandel. Lu tahu di gereja gua ikut ibadah pemuda nih, gua ingat tuh di hari Jumat sore tuh ada ibadah pemuda di gereja gua, youth gitu kan. Gua di youth keluar dari gereja, terus sebelum di youth gua mabok lo, tahu nggak? Di lapangan parkir gereja gua mabok, gila kan? Jadi gua waktu nyaji sama teman-teman gua di youth itu gua agak oleng sambil beler ya. Gila kan? Nah, tapi yang unik dari gua adalah kenapa mungkin kenapa gua bisa dipakai Tuhan adalah sebandel-bandelnya gua tiap malam gua sebelum tidur gua selalu berdoa gitu. Jadi nggak tahu, dari dulu gue bandel, gue pernah juga 1 tahun gereja cuma hari Natal doang, juga yang kayak gitu. Tapi gue tiap malam gue berdoa dan gue yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Mungkin lebih ke arah agnostik mungkin ya, dulu agnostik mungkin gue percaya Tuhan tapi gue nggak mau beribadah, gue nggak kayak nggak ada faedahnya buat gue beribadah seperti itu dulu waktu masih muda gitu. Iya. Tapi waktu lagi struggle dengan sebuah uncertainty waktu saat itu tuh, what you doing gitu? Apa yang Koko lakuin saat itu? Apakah Koko tetap berdoa, or ada cara lain waktu itu? Yes, I was praying every day, every night. Lalu always pray. Itu adalah something yang buat gua bikin sesuatu yang lebih lebih menenangkan hati gua bisa jadi stronger gitu. Jadi biar bisa lebih kuat lagi ya, berdoa itu nggak tahu kenapa gue tuh demen berdoa sama dengerin lagu rohani dari dulu. Di waktu-waktu gue kosong biasa antara mau tidur siang itu gue sering dengerin lagu rohani, itu yang membuat gue connected with God gitu, with God gitu. Ada sesuatu yang bikin adem, enak gitu. Meskipun kalau malam dengarnya house music gitu. Iya, tapi kalau siang demen yang lagu-lagu gitu. Jadi zaman bandel tersebut itulah tetap gue ada connected sama Tuhan, makanya mungkin waktu ada saatnya Tuhan sentil gue gitu supaya balik karena gue anaknya gitu. Itu yang gue yakin. Tapi di masa-masa sekarang ini ada nggak sih kok kayak Koko ketika pelayanan or anything gitu ya? Ya kita percaya kita masih manusia gitu ya. Dan pernah nggak sih ngalamin kayak, aduh, gue kayak ngandalin diri gue sendiri nih sekarang dalam posisi ini. Pernah nggak? Dan what do you feel in that moment gitu? Pernah, of course pernah. Yang kita rasain waktu itu pasti
capek dan feel alone. Feel alone sama so tired. Jadi kita benar-benar kayak capek, bored, getting bored, capek, terus bosan, jenuh, itu akan muncul kalau kita ngandelin diri sendiri seperti itu. Soalnya kan pelayanan ini buat siapa sih? Kita kasih pelayanan buat siapa sih? Kan buat our Lord Jesus Christ gitu kan. Kita kan kasih sesuatu buat Tuhan gitu kan. Tetapi ketika kita ngandalkan diri sendiri, kita seperti mengeliminasi Tuhan dalam hati kita. Jadi kita pasti akan capek gitu. Kita kayak nanti ada satu saat kita berpikir ketika kita sendiri, ngapain sih gua gitu? Ngapain sih gua bawa firman tiap minggu? Ngapain sih gua nasihatin orang? Ngapain sih gua capek-capek? Misalnya kayak anak rohani gua, adik gua juga bukan, saudara gua juga bukan, gua pun juga nggak dapat duit dari dia, gua nasihatin supaya dia jadi orang baik, tapi dianya nanti malah salah arti gitu kan. Teguran kita dikirain kita benci dia, mending gua diemin, mending gua cuekin. Jadi itulah yang bikin capek. Tapi ketika kita sadar, oh ini jiwa-jiwa ini adalah Tuhan yang Tuhan titipkan untuk kita, jadi kita harus ada responsibility-nya kepada mereka gitu kan, harus ada tanggung jawabnya gitu. Jadi ketika kita sadar itu baru kita kuat lagi gitu. Iya. Tapi dari Koko itu pernah kehilangan kepercayaan nggak sih dari yang tadi Koko alami semua, kayak kepercayaan kepada Tuhan gitu? Kepercayaan pada Tuhan, kepercayaan pada Tuhan pernah kayak yang gua kasih tahu tadi, waktu gua harus pergi ke sebuah tempat something new gitu kan, new town gitu, gua sempat mempertanyakan, where are you Lord gitu, kayak where are you, why me, seperti itu. Benernya lu ada nggak sih? Gua ngomong sama Tuhan, lu beneran Tuhan itu ada atau enggak? Gua pertanyakan itu. Atau memang manusia ini hidup ya ginilah, nanti kalau udah mati ya hilang gitu aja. Gue sempat mikir-mikir seperti itu. Setiap orang mungkin pernah kali ya berpikir seperti itu gitu. Tapi kalau Koko cara menguatkan diri Koko lagi gimana Koko? Nah, jadi menguatkan diri itu adalah kita harus mengerti pertama itu, kalau cara menguatkannya kita harus punya destiny buat kehidupan kita apa. Kita harus paham dulu nih Tuhan, destiny Tuhan dalam hidup seseorang itu apa sih gitu. Kalau menurut gua pribadi ya, kita harus paham dulu rancangan kita ini, destiny hidup kita ini apa. Karena tanpa kita paham itu, kita akan capek. Ada di titik di mana seperti Tuhan meninggalkan kita, seperti ketika kita berdoa kenapa nggak dijawab, seperti ketika kita something yang bikin kita itu kayak alone, sendirian, capek, bosan, itu akan ada di titik itu kalau kita nggak tahu rancangan Tuhan yang besar, grand plan Tuhan dalam hidup kita apa. Jadi harus punya destiny kehidupan, tahu Tuhan tuh mau pakai manusia ini buat apa. Terus setelah itu membangun relationship with God. Jadi kita harus ada relationship itu dalam hal seperti tadi gue bilang, berdoa dengan pujian penyembahan. Setelah itu baru akan muncul tuh benih-benih pengharapan. Setelah benih pengharapan ini muncul, kita kan ngerti nih, kayak misalnya contoh nih, si Bella sama cowoknya, benih-benih cintanya muncul kan tuh kan, muncul. Dengan benih-benih cinta itu ada goalnya nih, kapan married nih, kira-kira gitu kan? Misalnya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nah, besok karena kita, besok, amin, amin, Yesus. Haleluya. Nah, dari titik 5 tahun lagi nih, jalan ke situ, lebih semangat nggak? Pasti lebih semangat dong, ada goalnya. Coba kalau cowoknya gantungin, udah pacaran nih 3 tahun, 4 tahun, mau merit kapan nggak tahu. Udah jalan lagi 5 tahun, nggak ada keseriusan sama sekali. Akhirnya apa? Kita jadi lemas, jadi bosen, jadi boring, jadi marah sendiri kan gitu. Jadi ya sama sih hubungan sama Tuhan, seperti itulah yang bisa gue jawab. Yes. Kok, tapi aku tertarik gini sih. Kan tadi Koko bilang bahwa dengan adanya tujuan berhubungan dengan Tuhan, in the relationship with Him, itu kita adanya pengharapan, adanya goals, mulai dari situ begitu ya, baru kita bisa menghadapi uncertainty itu. Tapi kan mungkin banyak banget orang-orang yang mungkin kadang-kadang kita juga mungkin kita sebelum benar-benar percaya Kristus, kita ngerasa
mungkin pure people yang dengar juga ada beberapa yang ngerasa bahwa nggak kok, at the end nggak ada bedanya. Maksudnya kayak mereka ngerasa bahwa gue doa tapi masalah gue nggak kelar juga gitu, at the end gue tetap stres. Apa bedanya gitu? Nothing difference. Kalau menurut Koko gimana dengan apa namanya, dengan komentar-komentar semacam ini gitu? Antara orang percaya dan nggak percaya kok sama aja gitu kan. Kadangnya nggak percaya, justru malah lebih diberkati seperti itu kan. Iya, dan bahkan gue mau ada Tuhan, gue mau berdoa nggak berdoa, hidup gue nggak beda kok gitu menurut mereka ya. Menurut mereka. Sama seperti gini, Bella ketika makan banyak, nanti Bella misalnya beratnya sekarang 50 nih, nggak sampai lah ya, 47 anggaplah. Berjalan ke 60, naik nih 2 kilo tanpa melihat timbangan, Bella nggak akan sadar dong. Iya. Orang sekelilingnya yang satu rumah nggak sadar juga, tapi yang sadar adalah orang yang udah lama nggak ketemu gitu. Jadi ketika kamu meet someone yang udah for long time nggak ketemu gitu, nanti kamu akan ketemu, terus mereka bilang, ih Bel, lu gemuk banget sekarang, lu subur banget. Nah di situ kita baru sadar gitu. Jadi kalau misalnya sama juga dengan Tuhan, mungkin kelihatannya kita nggak ada bedanya, tetapi ketika kita ketemu orang-orang yang mungkin teman SMA lu, yang lu sekarang masih udah kuliah, atau teman SMP, mereka yang akan melihat ada yang something different with your personality gitu, something different with your character. Jadi ketika kita punya something different itu, kita nggak akan sadar kalau itu adalah something different buat diri kita. Kita hidupnya seperti biasa-biasa saja, tetapi kita mungkin dulu suka ngomong jorok, mungkin contoh gitu ya. Terus ketemu teman SMA nih, gua kemarin tiba-tiba ada yang video call gua, teman-teman SMA gua udah nggak ketemu belasan tahun gitu kan. Nah. Mereka masih ngomong-ngomong jorok, nyapa gua cuman sapa, gua ngomong biasa ya, gua nggak sok rohani atau gimana. Tapi akhirnya mereka sendiri yang sadar, oh ternyata berbeda ya gitu. Contohnya seperti itu gitu. Berarti ada bedanya kan gitu. Pasti ada bedanya, nggak mungkin. Tapi belum tentu kita nggak merasa iya. Belum tentu secara kita personal itu akan ngerasa something different ya. Tapi kalau boleh tahu, kok mungkin banyak di antara mereka, di antara kita juga mungkin kita suatu saat nanti akan ada di masa itu ya, di mana kita ngerasa berdoa itu kayaknya udahlah, nggak penting lah, orang masalah gue nggak kelar juga at the end gitu. Kalau dari Koko sendiri, Koko punya tips gak sih? Maksudnya in that moment what should we do? Karena kan maksudnya kadang-kadang ada orang-orang bilang ya udah lu doa terus gitu, lu doa terus sama Tuhan dan lain segala macam. Tapi kan kadang-kadang sulit juga ya buat kita kalau dipikir-pikir, wah susah juga ya dalam kondisi sulit, dalam kondisi terendah, terus kita tanpa kita ngerasa nggak ada bedanya, terus kita disuruh melakukan itu terus-menerus, kan kadang berat juga ya kita sebagai manusia gitu. Kalau Koko sendiri ada tips gak atau or something gitu? Ya itu tadi, you have to realize what's your destiny dalam hidup lu. Destiny-nya Tuhan tuh apa sih buat hidup kita? Kita nggak tahu gitu. Jadi contohnya, kalau lu udah tahu, lu paham destiny-nya Tuhan dalam hidup kita adalah kita ini dijadikan alatnya Tuhan. Ketika kita misalnya kita secara ekonomi ada masalah, berarti ada destiny. Ketika kita ada masalah itu ada rencana Tuhan yang mau dipakai. Mungkin kita nanti ketika diberkati, kita bisa bikin kesaksian dan segala macam seperti itu. Jadi destiny-nya harus sadar dulu. Setiap manusia, baik yang rich people ataupun poor people, itu ada rencana Tuhan dalam setiap kedudukan kita. Kita sekarang seperti ini, kita ada di dalam StreamYard ini, kita dalam YouTube ini kita bisa membagikan sesuatu, ada rencana Tuhan. Mungkin kita nggak sadari, kita ngomongnya nyantai, tetapi ada orang-orang lain yang diberkati. Jadi kita meluangkan waktu ini pasti ada destiny-nya Tuhan. Kita harus sadar bahwa setiap hidup kita itu ada rencana Tuhan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah seringkali manusia menuntut Tuhan menjawab doanya. Setiap doa orang percaya bila yakin dan didoakan pasti dijawab. Tapi pertanyaannya kenapa kita nggak, kok saya udah tanya Tuhan, Lord kenapa Engkau nggak berkati aku, please bless me, tapi uang tetap nggak datang, kesehatan tetap nggak datang. Nah pertanyaan gua, kita harus sadar ada yang namanya frame time, artinya ada dua macam waktu, yaitu kairos waktunya Tuhan, kronos waktunya manusia.
Ketika Kronos dipakai, dipergunakan manusia untuk menentang Kairos, itu nggak akan jalan. Kairos itu contohnya gimana? Kedatangan Yesus pertama kali itu pasti Kairos. Ketika kita berdoa 1000 kali menentang Yesus datang, nggak akan pernah terjadi gitu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan, misalnya nih contoh, Tuhan memilih saya menjadi hamba Tuhan. Ketika Rivel berdoa sampai 1 juta kali pun menolak karena nggak setuju, mungkin saya masih ada banyak kekurangan segala macam, nggak akan terjadi. Kenapa? Karena itu destiny kehidupan gua gitu. Itu Kairos Tuhan bagi kehidupan gua. Jadi banyak doa-doa yang nggak dijawab Tuhan itu karena maksakan Kairos Tuhan itu menjadi Kronos, menjadi waktunya manusia. Sedangkan ketika kita mau doa yang powerful, kita itu harus mempergunakan doa kita menyesuaikan yang Kronos ini waktunya manusia, kita pakai untuk memperkuat Kairosnya Tuhan. Pasti dijawab, nggak mungkin enggak gitu. Gitu Rivel. Jadi kalau ketika rencana Tuhan kita kuatkan dalam doa kita meminta sesuatu something yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, itu pasti terjawab, itu pasti powerful. Kalau nggak percaya, dicoba sendiri, nanti pasti terjadi gitu. It's at the end it's about how do you know about your God ya. At the end itu tentang pengenalan kita akan Kristus. Yes. Oh, ini aku juga pernah dengar di ayat itu. Ada di Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Ya. Boleh di-up sama Mutin ya. Oke. Mungkin aku bacain aja kali ya. Ya, silakan. Oke, udah ada. Yakobus 1 ayat 2-3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan kesabaran. Itu ada salah satu ayat ya kok kayak di mana mungkin orang-orang nggak sadar bahwa apa yang mereka rasain itu sebenarnya itu adalah sebuah kebahagiaan di akhir ujung-ujungnya buat mereka, tapi mereka nggak tahu aja gitu di tengahnya pas mereka berjalan. Iya nggak sih kok? Yes, benar banget. Itu kalau ayat ini dilanjutin lebih powerful lagi tuh yang di ayat-ayat 12 sampai 15 itu ditayangkan juga. Yakobus 1 ayat 12 deh, lanjutannya lebih keren lagi tuh. Janji Tuhan tuh. Bacain lagi dong biar gua nggak capek. Oke, aku deh. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jadi saling connect banget nih ayatnya tadi yang ayat awal-awal tadi sama yang 12 sampai 15. Pencobaan kita ini ya dari kedagingan kita sendiri sih. Kita sendiri sih gitu. Jadi kita itu ya pencobaan datang ya karena kita sendiri, tapi nanti ujung-ujungnya salahin Tuhan. Terus waktu kita diberkati, lu pernah nggak ingat Tuhan? Kalau gua bilang lebih banyak orang ketika susah itu lebih banyak yang mencari Tuhan. Lebih gampang kita nangis ketika kita nggak punya apa-apa, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita nangis, berdoa semalaman. Itu lebih gampang menurut gua sih, mungkin ada yang beda ya. Daripada ketika kita diberkati, waktu kita diberkati coba, kita mau ke gereja 2 jam, gua 2 jam gua kalau buat bisnis udah menghasilkan sekian juta coba. Susah nggak? Susah nggak nih? Makanya firman Tuhan berkata, lebih susah orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya seperti itu gitu kan. Waktu banyak duit nih, Rivel nih, cewek tinggal tunjuk langsung dapat nih. Masih bisa nggak sampai kayak sekarang ngeluangin waktu pelayanan melalui YouTube? Ayo. Atau di HP semuanya pada nyapa semua tuh ceweknya. Hello Rivel, yuk jalan yuk. Nah, ada 10 cewek cakep-cakep semua tuh.
Kemudian bisa nggak tetap setia, stay fokus dalam YouTube seperti ini? Lebih susah kan gitu. Nah, seperti itu. Menurut gua seperti itu. Tapi kurang ajar ya kita sebagai manusia sebenarnya, kayak lu pas seneng lu nggak cari gitu, pas lagi susah aja lu cari gua. Kayaknya kalau Tuhan itu kayak aku udah saya tabok ya. Puji Tuhan, Tuhan kita bukan rival. Haleluya. Kalau nggak udah benjol semua nih, gampar-gamparin benjol semua. Tapi kadang-kadang aku Itulah dia ngerasa manusia. bahwa kadang aku melihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan ini sangat mirip dengan hubungan kita antar manusia gitu ya. At the end ini sangat ada korelasinya, bahwa sebenarnya kalau kita bingung bagaimana cara kita memperlakukan Tuhan, itu sama aja kayak kita memperlakukan sesama kita manusia, ya nggak sih? Iya benar. Benar-benar. Ya at the end dia bisa sakit Makanya, hati. At the end kalau lu cari dia cuma pada saat lu butuh, dia juga sedih gitu loh. At the end sama gitu. Cuma bedanya dia punya Sama. kasih yang punya kasih yang luar biasa itu gitu. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi citra Allah dihembuskan kehidupan itu kepada manusia. Jadi kalau lu tanya seperti Tuhan Yesus, Bapa itu seperti apa? Murid tanya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Yesus bilang apa? Kamu melihat aku, kamu masih tanya lagi Bapa itu seperti apa? Kalau kita mau ngomong sekarang, ngapain lu cari Tuhan yang jauh? Kan banyak tuh sekarang, banyak sekali anak Tuhan ini sangat disayangkan sama Tuhan. Kita ngomongnya mungkin seperti sesuatu yang jauh. Tuhan, apabila Engkau berkehendak, apabila kerajaanmu bisa datang kepada hamba di tempat ini. Kan banyak tuh yang gitu ya kan? Padahal Tuhan itu ada Tuhan yang memang dia duduk di tahtanya yang jauh itu dengan kuasa yang gak terbatas, yang benar-benar luar biasa, sangat besar, kita gak bisa bayangkan di atas bayangan kita. Itu memang Tuhan seperti itu. Tetapi di samping itu juga dia itu adalah Allah yang kalau gua bilang dalam bahasa teologi itu imanen, artinya Allah beserta dengan kita. Makanya kata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Roh Kudus ada di mana? Jangan cari-cari Roh Kudus suruh datang. Kenapa? Di hati kita ini ada Roh Kudus. Kita aktifkan nggak? Gitu aja. Jadi ketika kita kesepian, kalau kita sudah kebiasaan berdoa, kita punya sensitivitas yang tinggi dengan Tuhan, kita tinggal panggil Roh Kudus itu, langsung dia akan jadi roh penghibur dan penolong bagi kita. Jadi gampang, simple. Anak-anak muda yang lagi putus, patah hati, ingat dalam hati kalian ada Roh Kudus, bangkitkan itu, jangan sedih. Jadi jangan mikir bunuh diri dan segala macam, jangan dong. Pernah nggak nih Rivel sama Bella patah hati sampai hancur-hancuran? Pernah nggak Bel? Enggak sih, aku orangnya gampang move on. Waduh. Enggak gampang move on ya. itu kalau orangnya brengsek. Kalau orangnya brengsek ya gitu. lebih. Coba didengar yang lagi nonton. Halo, siapapun kamu, aku beritahu, hati-hati. Enggak Ternyata brengsek. perempuan bisa buaya juga. Sekali dilepas nggak akan kembali. Iya, tidak akan kembali. Jangan berharap seorang Bella akan memohon-mohon, ayolah, jangan kayak gitu. Kita jangan putus dulu. Oh, ada yang ngaku-ngaku, Bel. Ada yang ngaku-ngaku. Aku juga gampang move on. Siapa nih? Kalau Rival gimana tuh? Ada yang mau kenalan kok BTW di komen ya. Buset. Ambil dong, ada yang kenalan. Iya dong. Profilnya gimana nih, Rivel? Kenalin. Widih. saya manusia biasa dari bumi, ya kan, dilahirkan oleh sebuah keluarga Kristen. Udah gitu, biasa aja orang. Nggak ada yang menarik banget, biasa aja hidupnya. Gitu Rivel ini adalah pianis guys, jadi kalau cewek-cewek butuh something yang romantis bisa tuh telepon Rivel, dimainkan, tebak lagu sama Rivel. Itu namanya bukan romantis dong. Itu namanya host banget ya. Lagi telepon, halo, coba tebak lagu. Apakah lagu ini? Ya kan host yang jago main piano gitu biasanya. Kalau gombali cewek kan gitu, coba dong tebak lagunya apa. Dengar pengalaman pribadi banget ya kok ya. Iya, langsung tuh lagu kebangsaan apa? Keluarin. Nah, Tonghua. Tunggu, serius. Dulu waktu nembak gitu.
Oh, Dulu zaman SMA Waduh, lagi hype diajak banget tuh. duet. Kenapa? Aduh malu diajak duet. kalau Kan, Rivel pianis jago. sih duet. Duet nggak jago. Maaf. Gak jago, cuma hebat doang. Aduh, apalah aku dibanding Ko Jose ya kan? Apaan? Gue nggak bisa main gue. Alah, jangan Udah gitu loh, berminat nggak untuk boleh loh. meroket semua ya. Halo ya, banyak fansnya juga ya Rivel ya. Nah, Ya ampun, kok kenapa enggak masih ini? jomblo? Kenapa masih jomblo? Karena itu pilihan. Ini Andrew bilang Andrew King Kong, Andrew King Kong, Andrew King Kong. Kong. Ampun Bang Jago, Berbagi Rivel. Rivel. Jago. Ya ampun. Oke. Ini sangat tidak Iya. uncertainty ya obrolan kita. Haleluya. Balik lagi back to Haleluya. laptop. Gak apa-apa biar Oke. nggak ini nggak agak Ya, bridging aku bagus ya tadi, barusan. Iya. bagus. Keren Bagus keren. ya. Nah kok kembali ke obrolan kita bahwa tadi uncertainty. Tapi kan sebenarnya kalau dari kita obrolin tadi bahwa memang at the end ya salah satu hal yang paling penting adalah relation kita dengan Tuhan begitu ya. Dan Yes. aku percaya bahwa di luar sana banyak banget people anak-anak muda yang mungkin sampai sekarang masih struggle. Mungkin seperti yang aku bilang tadi soal putus cinta lah or anything. Bahkan ada beberapa juga mungkin problemnya lebih berat lagi bahwa problem tentang keluarga dia lah, mungkin orang tuanya cerai or anything gitu ya, maksudnya punya pergumulan semacam itu gitu. Dari Koko sendiri ada nggak apa pesan buat mereka begitu ya? Karena mungkin mereka berat nih sekarang lagi menjalani masa-masa berat itu gitu. Pesan dari gua gini ya, buat pertama karena gue banyak pelayanan di anak-anak muda. Kok menghilang Rivelnya? Rivel kalau datang dan pergi. Oh, hilang sinyal ya. Jadi ya udah lanjut aja ya. Atau tunggu Rivel nih. Lanjut aja, tunggu Rivel. Lanjut aja ya. Jadi kita kalau pertama pesan gue, kalau mungkin ada yang udah menikah di sini, jadilah orang tua yang membawa apa ya? Benernya pelajaran terbaik tentang kekristenan itu bukan dari sekolah, sorry ya, meskipun ada pelajaran agama, bukan juga dengan sekolah minggu. Sorry ya buat para orang tua yang punya orang tua atau calon orang tua seperti Bella kan udah calon, nggak hampir bentar lagi besok menikah kan. Wadah. Jadi ingat nih ya, siapapun cowoknya Bella di antara komentator komen yang ada di sini, I want to tell you something. Ini yang the most important thing, tapi orang Kristen banyak yang nggak sadar. Guru terbaik seorang anak adalah orang tua. Mengajarkan kekristenan terbaik adalah imam keluarga, adalah seorang ayah gitu. Jangan pernah pasrahkan pelajaran agama ini kepada guru sekolah minggu. Jangan pernah pasrahkan pendidikan kepercayaan kita kepada guru agama di sekolah kita atau kepada gembala mungkin di gereja. Gembala, gereja, guru sekolah minggu, sekolah, itu adalah tempat-tempat anak kita mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di rumah, apa yang sudah dipelajari orang tua. Ketika percaya nggak, ketika nanti Bella nih, kalau marahin anaknya di rumah, suami sama istri sering berantem, teriak-teriak ribut, anaknya pasti suaranya kencang. Di sekolah kalau ada yang salah di mata dia pasti teriak gitu. Iya. Gitu. Apapun, makanya orang tua harus seenggaknya mengerti firman. Jadi terus buat yang anak muda, ini yang pertama yang udah keluarga, yang kedua buat anak muda kalau lagi drop segala macam, kesaksian pribadi gua waktu drop, gua baca Alkitab tuh dari dulu nggak pernah habis, ketika ada masalah itu bisa habis dari Kejadian sampai Wahyu. Kemudian yang bikin gua kisah yang paling melekat di otak gua itu adalah kisah Ayub. Waktu gue sedang terjatuh, gue baca Ayub, gue meneteskan air mata. Setiap hari gue baca Ayub, gue meneteskan air mata. Ada 3 bagian di kitab Ayub yang saya mau bagikan di sini. Di Ayub pasal 1, aku langsung bacakan aja ya. Ayub pasal 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mungkin kita lagi fine seperti ini, kita baca seperti ini, ya udah, it's okay. Mungkin something yang not important for us now. Tapi ketika kita dalam struggle in
bad problem gitu. Ayat ini akan luar biasa memberkati kita. Yaitu tadi yang gue bilang, pemahaman destiny kehidupan kita. Kita ini lahir telanjang. Ketika kita mati kita akan telanjang. Kenapa kita menuntut yang banyak sama Tuhan? Toh kita mati juga kita telanjang seperti itu. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jangan cuma ayat ini dipakai dalam penghiburan aja sama pendeta-pendeta, tapi dalam hidup kita harus kita paham. Kita akan kembali lagi ke situ. Mungkin masih muda, masih sehat, tetapi bisa juga besok kena COVID, tiba-tiba kita pulang ke rumah Bapak, kita nggak tahu juga gitu kan, atau kena penyakit lain, kita nggak ada yang tahu. Jadi kita harus destiny Tuhan itu. Ketika kita kembali, apakah kita ini sudah menjadi lebih daripada pemenang, udah memenangkan berapa banyak jiwa, udah berbuat apa gitu di dunia ini. Yang kedua, di Ayub pasal 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara, ini buat istrinya, saya langsung ambilkan, kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi ketika dicobain Tuhan dengan luar biasa, istrinya ngomel-ngomel nggak jelas nih. Makanya Ayub bilang sama istrinya, kok bicara kayak perempuan gila gitu katanya. Istrinya mungkin kompor-komporin Ayub segala macam. Percuma lah kau punya teman, percuma lu punya Tuhan, nggak bisa bantu lu sekarang. Dijat sama sekeliling. Tapi apa jawab Ayub? Kita mau nerima yang baik doang sama Tuhan, tapi yang buruk kita nggak mau. Kita manusia macam apa gitu. Kita harus bersyukur, itu inti poin Ayub. Kemudian di Ayub pasal 42 ayat 5, terakhirnya ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita melalui kisah Ayub. Apapun at the end itu pasti ada janji yang tergenapi. Itu aja. Firman Tuhan selalu begitu. Mau struggle atau apapun, at the end pasti ada kemenangan. Ketika para rasul harus mati martir buat Tuhan, ketika Tuhan Yesus harus mati di salib, at the end ada kemenangan, yaitu apa? Ada kebangkitan Tuhan Yesus dan manusia diselamatkan dari dosa. Demikian juga Ayub. Hanya dari kata orang saja saya mendengarkan tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya percayalah siapapun kita semua, ketika ada struggle dalam hidup kita, at the end ketika kita mengandalkan Tuhan, kita punya relationship yang bagus dengan Tuhan dan yang baik dengan Tuhan, at the end pasti kita akan dapat memenangkan semua pertandingan di hidup kita. Haleluya. Lagu ada yang nanya nih. Boleh Coba di up. Nah, ini dari Divya Pandiangan. Divya Pandiangan ini WL di gereja gua. Widih. Dia WL di gereja gua. Ini kurang ajar. Dia tanya online. Kenapa nanti waktu ketemu? Oke, kita jawab. Mungkin mau di sini. Oke. Yeah. How to realize that destiny, by the way? Bagaimana realize dengan destiny? Kalau kita sering baca Alkitab, di situ banyak sekali tokoh. Di setiap tokoh Tuhan punya destiny masing-masing. Itulah sebabnya di gereja kita selalu ada gerakan membaca Alkitab. Di tiap ponselnya itu ada. Kalau kita kan namanya FA tuh, Family Altar. Itu ada gerakan membaca Alkitab. Jadi kita harus tahu nih, kira-kira gambaran hidup kita itu lebih mirip ke tokoh Alkitab mana gitu. Kalau anak-anak Kristen zaman now kan lebih suka dengerin kesaksian langsung di YouTube, nggak pakai baca capek-capek, ribet amat lah. Dengerin aja kesaksian pendeta pakai headset, pendeta tuh. Apalagi yang mukanya ganteng, enak tuh diliatin tuh, suaranya enak lagi, yang bisa nyanyi, dengerin. Tapi percayalah saudara semuanya, teman-teman semuanya yang ada di sini, tokoh Alkitab itu Tuhan taruh di situ berarti ada something special, something beyond everyone gitu. Di situ tuh tokoh-tokoh yang di atas semuanya, itu yang saya percayai. Ambil salah satu, misalnya kayak saya pribadi, hidup gua, destiny gua itu lebih mirip ke Ayub, contohnya seperti itu. Jadi gua baca itu relate sama gua, dan ketika sekarang lagi struggling nih, gua tahu Ayub goalnya di sini, nanti someday Tuhan akan bikin itu seperti ini. Jadi seolah-olah gue bisa melihat masa depan gue. Kenapa? Karena mirip sama kejadiannya gitu. Coba si Diva lihat sekarang tokoh Alkitab mana nih? Kalau kita udah baca nih, mungkin beberapa kali baca dari Kejadian sampai Wahyu, sekali dua kali harusnya udah tahu, udah memahami tokoh-tokoh Alkitab itu udah hampir, kan cerita garis besarnya kan udah ada tuh. Mungkin Daniel atau Yusuf atau mana yang lebih cocok dengan Diva yang mana, atau Ruth kalau yang cewek kan ada juga yang Ruth, Naomi gitu. Yang lebih mirip yang mana?
Dan percayalah, itu destiny-nya hampir-hampir mirip seperti itu. Habis kejadian A, nanti akan ada kejadian B. Setelah kejadian B ada C, kemudian nanti dikasih anugerah Tuhan tuh seperti ini. Nah, seperti itu menurut gua gitu. Dibilang galak tuh. Oh, barusan. Kan galaknya sama kamu doang. Yang penting nggak galak sama Bugem. Kalau galak sama Bugem tidur sofa nanti. Aduh. Dia ngefans sama Ko Andrew, atau tetap setia sama Ko Andrew. Mantap. Andrew memang punya karismatiknya itu luar biasa. Baru keluar bentar langsung karismanya itu loh. Misterius. Ini ditanya balik dong. Kalau for Rivel and Cibela apa nih? Tentang how to realize that destiny-nya ya. Bel, gimana Bel? Iya. Sejujurnya masih belajar sih ya. Masih belajar kan ya kok. Kok juga masih belajar lah. Yang sejujurnya udah jago. Masih belajar. Iya. Enggak sih, aku masih belajar. Kadang aku juga aku tanya sih lebih ke doa gitu. Tuhan, ini beneran gak sih ini jalan for me gitu? Beneran nanya gitu, bertanya berkali-kali dan dan jawaban itu pernah aku pernah nanya Tuhan dan jawabannya itu beneran dikasih sama Tuhan gitu. Beneran dikasih sama Tuhan. Nggak lama deh setelah aku doa gitu. Ya amin lah, doanya cepat. Berarti jalannya Tuhan gitu kan. Keren, mantap. Kalau aku sih sebenarnya aku setuju banget bahwa sama Jose ya, bahwa kayak baca Alkitab adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan destiny kita. Tapi memang mungkin kalau menurut aku sendiri secara praktikalnya mungkin nggak semudah itu Ferguson gitu ya. Maksudnya kita nggak semudah kayak kita cocokologi sama apa yang ada di Alkitab gitu. Kadang-kadang apa yang ada di Alkitab itu hanya sekedar contoh gitu. Maksudnya ketika kamu sedang sulit, ya kamu lihat Ayub tuh sesulit itu loh. Lu nyampe gak sih ke level itu? Kadang-kadang aku suka membahasakannya gitu. Ketika aku melihat Ayub, kadang-kadang aku mempertanyakan diri aku bahwa emang gue sampai sana? Kok gue berani-beraninya menggerutu sama Tuhan? Tuhan, kenapa hidup gue susah banget? Padahal kalau gue lihat Ayub, gue ini gak ada apa-apanya. Apa sih kesulitan gue? Kesulitan gue cuma apa sih? Iya, paling dosen kasih nilai gue jelek, udah. Atau enggak, mungkin kesulitan gue apa sih? Ada teman gue yang jadi nggak suka sama gue, atau gue dijauhin sama teman-teman gue, udah. Sedangkan Ayub dijauhin teman-temannya, anaknya mati, semua kekayaan dia hilang, istri dia meninggalkan dia, teman-teman dia menghina dia. Bahkan kesannya pada saat itu mungkin kalau kita jadi Ayub mungkin kesannya Tuhan pun meninggalkan dia. In that point, walaupun sebenarnya enggak. Tapi kalau misalnya kita di posisi itu, mungkin kita akan ngerasa, God, where are you gitu? Are you still there? Kenapa gue bisa sampai saat ini kayak gini? Padahal gue selama ini udah hidup bersama dengan Engkau, ya nggak sih? Kalau menurut aku ya. Jadi mungkin ya berdoa is one point, baca firman juga is one point. Tapi the whole package is mungkin yang tadi Ko Jose juga bilang ya, about relationship, yang artinya menurut aku it's the whole time of your life gitu. Kayak selama lu hidup bagaimana, ini nggak hanya sekedar stop di gereja, ini nggak hanya sekedar stop di persekutuan, tapi ini juga di seluruhan hidup kita. Apakah kita ada ngobrol sama Tuhan, apakah kita ingat untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, apakah kita ingat untuk berdiskusi dengan Tuhan dalam setiap pilihan hidup kita. Jadi menurut aku ya kita semua pasti, bahkan mungkin ya, aku nggak tahu, mungkin Ko Jose pun sampai sekarang masih menjalani itu gitu, untuk destiny gue berikutnya apa ya, ya kan, kayak my stop pointnya di mana-mana aja ya, checkpoint gue berikutnya apa ya, Tuhan pengen gue ngapain ya. Ini ada tanya nih Bang, tanya mungkin kita bisa lurusin.
Nabi yang mana nih tadi? Yang kesannya cocok logi mana tuh? Bisa ambil nggak? Kenapa kesannya destiny itu kayak ini mungkin ada sedikit yang nggak, menurut saya nggak setuju ya, bukan cocok logi sama tokoh Alkitab. Cocok logi itu nggak pernah bagus gitu. Yang benar adalah destiny ini adalah rancangan Tuhan. Jadi kayak misalnya contohnya begini, kita dapat masalah nih, misalnya contoh kayak Rivel dapat nilai jelek gitu kan. Apa destiny Tuhan itu maksudnya? Ini kan sebuah cerita kehidupan kita. Misalnya, gue punya kisah kehidupan yang satu scene-nya itu adalah dibutuhkan 3 tahun. Dari 2016 sampai 19 gue mengalami sebuah cerita. Dan akhirnya endingnya ada di 2019. Nah itu adalah ketika kita ada di dalam situ, nah, dengan kekuatan Tuhan dan bantuan Roh Kudus, kita melihatnya sebagai sebuah destiny ilahi. Sebuah rancangan Tuhan. Plan Tuhan dalam hidup kita gitu. Yang perlu kita tahu kan itu. Kalau kita sudah tahu itu, pasti kita akan tenang menjalaninya. Itu yang gua maksud. Bukan cocok logi sama tokoh Alkitab. Sedangkan di tokoh Alkitab seperti yang Rivel jelaskan tadi, gua setuju 100%. Seperti akhirnya Rivel dengan membaca Ayub ngerasa apa yang gua rasain. Apa itu? Ternyata gua udah ngerasa gua ini cobaannya berat banget. Ternyata di Ayub ini lebih luar biasa, lebih berat ya daripada cobaan gua, kan gitu kan Rivel? Ya, jadi seperti itu, bukan dicocokkan harus kita mirip sebenarnya. Ya kita kalau mau sampai kayak Ayub ya, kita kan juga benar-benar nggak mungkin sanggup juga. Ayub kan orang terpilih gitu kan, nggak semua orang bisa pencobaan itu kan nggak melebihi yang kemampuan kita, kata Yakobus tadi kan gitu. Jadi ya seperti itulah, harus dilihat destiny. Contoh nih, kita ngomong porto saham nih, contoh. Seandainya gua tahu emiten A yang bakalan naik 2 bulan lagi, sekarang lagi turun terus hancur-hancuran, gua beli dengan tenang hati. Kenapa? Karena gua ngerti destiny-nya kemana si emiten tersebut. Nah maksud gua gitu, ngerti nggak maksudnya? Nah 2 bulan lagi pasti naik tuh dia. Misalnya gua tahu gua punya kemampuan seperti itu. Demikian juga dalam kehidupan kita harus beriman. Pengharapan kita ini misalnya kayak si Bella lagi pacaran sekarang. Gua tahu 5 tahun lagi, gue yakin gue sudah berdoa, Tuhan kasih keyakinan gue akan married sama si A misalnya. Kita menjalaninya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, penuh kepercayaan. Sedangkan ketika kita nggak tahu, kalau kita tanamkan di mindset kita itu seperti, nanti gue diputusin, nanti dia kalau ada yang lebih baik daripada gue ditinggalin. Kalau mindset kita udah dimasukkan seperti itu, tanpa kita melihat whole thing-nya, gambaran besarnya ini, Bella pasti jadi orang yang posesif, orang yang cemburuan, gampang jealous, nyalain pasangan, curiga ketika pasangan nanti ya kita married, nggak usah dipikirin dulu, langsung kita marah, Bellanya akan marah, kan seperti itu. Kalau kita melihat dari kacamata katanya eagle eye gitu, dari atas gitu, jadi kacamata Tuhan, jadi kita melihat sebuah permasalahan itu seperti sebuah kisah gitu dalam hidup kita. Jadi menurut gua seperti itu, bukan cocok logi ya sama Alkitab ya, pasti beda, pasti ada bedanya masing-masing. Zaman kan udah beda juga gitu. Iya. Jadi kalau bola kurap gitu ya, maksudnya adalah ketika kita menemukan destiny ini dengan cara, kenapa kita harus melihat di Alkitab itu bukan soal cocokologinya, tapi soal bagaimana kita melihat dengan cara Tuhan dari atas gitu loh. Ya kan, kayak gitu ya. Jadi kita melihat jangan melihat dari cara kita. Kalau melihat dari cara kita ya ujungnya selalu nggak kelihatan. Gitu. Iya. Ya, kalau lihat dari cara Tuhan, lihat dari eagle eye yang tadi Koko bilang, kita bisa lihat dengan jelas bahwa Tuhan punya tujuan yang indah di ujung sana gitu ya. Mungkin kita belum bisa lihat sekarang. Ya kan, kita sampai sekarang belum bisa lihat. Jadi semoga terjawab untuk Rufus Iman Teguh gitu ya. Iman Anda teguh. Amin. Haleluya. Nah jadi Bella ada satu ayat nih, kemarin waktu ngobrol sama Bella pengen kasih satu ayat yang bisa nguatin Dear People juga gitu ya dalam menjalani setiap kesulitan yang ada. Bel, coba Bel, kemarin bilang katanya mau kasih ayat yang bisa menguatkan. Bentar, agak lupa nih ayatnya, bentar ya. Dari Mumet mungkin bisa nambahin kali ya, dari Mumet. Kok bisa lupa sih sama ayat Alkitab? Tapi kalau sama si dia nggak pernah lupa.
Waduh. Ayo. Nih Tuhan marah nih gara-gara Bella lupa lah ya, tapi kita ingatnya yang lain-lain. Ya kan, jadi nge-lag kan? Halo. Ayo. Aku aja udah nemu loh. Ayo. Yang kamu bilang kemarin aku udah nemu loh. Ayo. Nggak Ayo. fokus Bella, nggak fokus. Nggak fokus Bella nih. Fokusnya- Ya udah aku coba bacain ya. Ya, silakan. Kemarin tuh Bella ada satu ayat nih kok, dan ini bagus banget menurut Iya. aku, dan menurut aku bisa memberkati juga untuk pure people. Ini dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dia berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan menurut aku pengen highlight ini sih sebenarnya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu yang menurut aku oke. indah banget janji Tuhan itu kan. Iya. Banyak yang demen tuh ayat itu adalah mahkota kehidupan, mahkota yang janji Tuhan, pengharapan buat kita semua, mahkota yang diberikan kepada kita gitu. Barang siapa yang mengalami pencobaan, nih loh, goalnya itu pasti seperti ini gitu, janji Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah gitu. Kalau misalnya kita menyerah di tengah jalan, ada yang orang Kristen memutuskan sampai bunuh diri dan segala macam, kemudian menjauhi Tuhan, akhirnya nggak dapet tuh goal yang tadi itu. Nah, pencobaan tengah-tengah nggak dapet tuh. Jadi nggak dapet mahkota kehidupannya, nggak dapet nih. Soalnya apapun yang kita alami, pencobaan apapun ujungnya pasti baik kok, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semua gitu. Jadi ya bagus sih, keren sih ayatnya, emang gua juga demen. Ayatnya Rivel keren. Mana menghilang datang gimana Bella? Ya ampun. Makanya fokus Bella. Tidak disebut Jangan wifi. fokus yang lain. Jangan fokus yang lain. Iya. Harus fokus. Aduh. Saya lagi bacain komen kok. Oh iya, boleh. Komen yang mana nih? Iya. Kan udah di WA langsung tiap hari, ngapain sih dia di komen lagi? Oh iya, benar juga ya. Cuman memang kalau masih baru-baru tuh susah terpisahkan, dimanapun kita harus bersama. Masih baru-baru ya? Iya. Masih baru-baru ya? Masih ya. Masih Gitu deh. baru. Bahasa Gitu roda deh. haninya kamu di dalam dia di dalam kamu ya? Amin. Iya, amin. Iya. Amin. Nah kalau Nabel, kamu ini belajar apa aja di hari ini? apa nih? Ya, boleh. Ya dari sini ya, dari aku sama Jose, di sini aku belajar tentang destiny ya. Tadi belajar tentang destiny. Tadi Jose sempat bahas tentang destiny ya. Di balik apa yang diberikan oleh Tuhan sekarang itu kita nggak tahu ke depannya itu rancangan Tuhan itu apa, yang bisa aja dari masalah-masalah atau juga apa yang kita lalui sekarang itu bisa baik ke depannya bagi kita, karena kadang orang-orang itu nganggapnya adalah hal sekarang itu adalah pencobaan bagi mereka. Dan juga kadang orang-orang tuh suka, tadi kan Koko sempat bahas tentang frame time-nya Tuhan ya, dimana orang-orang itu terlalu memaksakan apa yang kehendaknya gitu, nggak sesuai dengan jalan Tuhan. Nah, tadi Koko juga bilang kayak kita harus nge-build relationship kita dengan Tuhan, karena itu penting banget dan itu ada salah satu jalan buat kita tetap stay bersama Tuhan. Gitu sih kok. Haleluya. Ternyata fokus juga ya Bella yang nggak lihat di sisi kanan. Fokus. Di balik nge-lag aku dengerin. Oh, mantap. Rivel dong. Apa yang pelajari? Hari ini sebenarnya aku realize satu hal sih, bahwa sebenarnya ya aku jadi teringat bahwa ya Tuhan nggak pernah berjanji bahwa ketika lu percaya sama Tuhan artinya langit pasti biru, jalan pasti lurus, anything
kind of that gitu, jalan hidup lu pasti lancar-lancar aja. Tuhan nggak pernah janji itu. Tapi satu hal yang mungkin selama ini gue pegang juga gitu ya dalam hidup gue, apapun yang lu jalanin, setidak pasti apapun hidup lu gitu, percayalah bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan lu gitu. Jadi mungkin seperti ayat tadi ya, bahwa percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu sebenarnya pencobaan-pencobaan biasa yang Tuhan udah perhitungkan, bahwa Tuhan yakin kita pasti bisa lalui. Tuhan yakin bahwa kita punya ability untuk itu, asalkan syaratnya ada di akhir, bahwa maukah kita mempercayakan diri kita untuk Tuhan buka jalan keluar itu, supaya Tuhan yang memampukan kamu, memampukan kita untuk melalui perjalanan itu gitu. Jadi aku ngerasa bahwa hari ini aku belajar banyak banget bahwa ya aku realize banget gitu, ketika hidup ini sulit ya, karena mungkin kita kurang mencari tujuan akhirnya apa gitu. Maksudnya kita selalu blaming keadaan sekarang tanpa melihat bahwa sebenarnya ada tujuan loh. Akhirnya Tuhan tuh pengen kasih lo satu tujuan tertentu loh dengan masalah ini. Tuhan pengen lu belajar sesuatu loh di sini gitu, dengan ketidakpastian ini. Nah, aku sadar banget sih, aku jadi sadar bahwa ya in my life gitu, harusnya banget sebelum gue menggerutu gitu ya, gue lihat dulu nih, sebenarnya Tuhan maunya gue apa sih? Kok hal ini Tuhan kasih ke gue? Mungkin ada satu hal ya yang mungkin aku pengen kasih tahu, bahwa mungkin kita bisa balik cara berpikirnya gitu. Cara berpikirnya bukan Tuhan apa sih kasih masalah, tapi cara berpikirnya adalah, wah, kok Tuhan mempercayakan gua hal ini ya gitu. Apa sih yang Tuhan mau sampai Tuhan mempercayakan gua untuk hadapin hal semacam ini gitu. Bukan mencobai gua, tapi Tuhan mempercayai gua untuk bisa jalanin hal yang menurut gua dalam tanda kutip berat, dalam tanda kutip the lowest point in my life gitu. Aku sih gitu ya. Aku realize itu gitu ketika ngobrol-ngobrol ini, jadi teringat banyak hal soal itu sih. Gitu kalau aku. Haleluya, keren. Rivel nggak kaget kalau banyak yang fans ya. Mantap. Wise, udah ganteng, wise. Wadaw. Orang tua yang baik ini. Nanti anaknya pasti jadi pintar, jadi baik, Aduh. serupa dan segambar dengan bapak. Haleluya. Aminin aja. Tapi apalah aku dibanding Ko Jose kan. Kalau saya mungkin Kita terbaik emang nih. kalau orang merendah itu berarti minta dipuji. Ya udahlah, gue puji lagi deh. wadaw. Jangan. Kok kebetulan waktu kita udah 1 jam kita udah bersama-sama 1 jam. dan nggak berasa banget. Yes, Tapi kok benar. mungkin ada kata-kata terakhir atau misalnya pesan-pesan, mungkin setelah ngobrol-ngobrol ini Koko merasa terbeban untuk menyampaikan pesan lain sebelum kita menutup obrolan kita hari ini. Terakhir kita tutup dari saya, dari firman Tuhan Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Kalau yang follow di Believers Community pasti tahu ini ada di profil gua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Jadi dari sini kita bisa belajar, kuk adalah sebuah seperti yang di lembu, sapi biasa kalau yang jalan atau kuda dipasang di sini supaya bisa jalan beriringan seperti itu. Yang di sini dibilang adalah enak dan bebanku pun ringan. Artinya enak dan beban ringan ini adalah sesuatu something yang relatif. Artinya kita ayat ini talk about mindset gitu. Jadi mindset kita dalam menghadapi kehidupan. Dalam kehidupan ini bisa juga nilai jelek itu adalah sesuatu yang bagi sebagian mahasiswa adalah sesuatu yang gampang, bisa move on dengan gampang. Patah hati mungkin bagi Bella, take it easy gitu. Ya udah, putus ya putus lah, besok ada lagi, gampang move on. Contohnya seperti itu. Kalau nilai jelek bisa juga, tapi something yang danger, something yang important, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang berat mungkin bagi rival seperti itu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Contohnya seperti itu. Jadi ini tergantung mindset. Tetapi Tuhan ingin menyatukan mindset kita, bahwa setiap pencobaan kita, ketika kita bisa
mendamaikan, berdamai. Diri kita bisa berdamai dengan semua masalah kehidupan. Percayalah, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Jadi cook yang enak dan bebanku ringan adalah sebuah mindset yang Tuhan ingin kita semua dapatkan. Ini adalah sebuah mindset. Jadi seberat apapun masalah, ketika kita baca firman seperti Toko Ayub tadi, ternyata ada yang lebih berat, artinya apa? Mindset kita diperbaiki. Jadi tiap hari kita selalu bertarung melawan mindset kita. Mindset ini yang susah untuk dikendalikan. Maka dari itu kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari miliki mindset yang benar, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Juga saya mau terima kasih sama Rivel, sama Bella, luar biasa. Ini it's kind of great inspiration for our church. Jadi gereja saya juga, saya punya kerinduan memiliki something yang seperti ini, bisa memberkati melalui on air. Jadi semua orang melalui YouTube seperti ini, anak-anak muda yang kreatif yang luar biasa. Jadi saya juga, siapapun pelayan-pelayan Tuhan yang bergabung di tempat ini yang saya gembalakan, ayo seperti yang saya beberapa sebulan 2 bulan lalu bicarakan, kita segera mulai bisa seperti Lumina ini. Keren, mantap, bangga sama kalian semua. Meskipun cuma persekutuan doa, tetapi sudah digarapnya ini dengan luar biasa loh. Kalian udah mirip podcastnya Om Deddy nih, tinggal kasih rivalnya, kasih botak aja jadi. Oh, ada. Ada rundown, ada lagi, ada yang talent cast ya, ada yang cast-nya ya, ada yang bagian cari-cari ininya ya, pembicaranya siapa gitu, ada juga ya. Ya, ada bagian bener. itu juga ya. Ada. Mantap, gokil, keren. Ada rondonya jelas. Selama ini kalau yang lain mungkin nggak ada rondo, jadi cuma dikasih tema segala macam. Ini rondonya per menitnya jelas semua, keren, mantap, detail banget, keren. Amin. Inspirasi buat gua sama tim gua akan belajar banyak. Luar biasa. Aduh, puji Tuhan ya. Oke, thank you banget nih Ko Hase yang udah luangin waktunya di Pure Talks kita pada malam hari ini. Tapi sayang banget waktunya karena udah lumayan panjang. Dan bagi Pure People, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini berguna bagi kalian ya. Dan buat kalian jangan lupa buat follow TikTok Lumina Gracia. Kita udah bikin TikTok nih teman-teman. Kita bakal sharing Alkitab ataupun tentang firman-firman di TikTok tersebut. Nah, buat kalian nih yang pengen support Lumina lebih lagi, kalian bisa follow IG kita di @lumiar.lgc, yang dimana di situ kita jual merchandise, ada boneka Lumi, ada acrylic planner, dan juga lain-lainnya. Dan buat kalian yang penasaran sama next episode Lumina Gracia, kalian bisa pantengin IG kita di @lumina_gracia. Dan nih, Pure People, kalian boleh request nih guest star buat next episode siapa. Jadi kalian bisa request di kolom chat ya. Kalian boleh tulis di kolom chat ini atau DM di Instagram kita di Lumina Gracia. Iya. So at the end, jangan lupa kita ada kalimat terakhir sebelum kita menutup. Don't forget to be pure and blessed. See you guys in the next podcast. Thank you guys. Thank you Ko. Thank you semuanya. Thank you. You're welcome. Bye.